Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kezo. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss berharap semoga keadaan Kezo lebih baik, semakin sehat, dan juga kegiatan semuanya berjalan dengan lancar. Oke, Kezo, ketemu lagi sama Miss Lutfi di sini. Kita mulai belajar lagi. Hari Selasa kita jadwal bahasa Indonesia untuk yang jam pertama, nanti jam yang kedua ada geografi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu, seperti biasa, karena Miss Muslim, jadi Kenzo ikuti Miss berdoa ya. Semoga dengan doa ini, pembelajaran Kenzo dari awal sampai akhir senantiasa berjalan dengan lancar, dan juga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilman warzuqni fahma. Amin. Semoga memberikan kefahaman juga untuk Kezo, untuk Miss, dan juga memberikan kemudahan dan kelancaran mungkin untuk ujian ataupun untuk pengalaman Kezo nantinya. Nah, oke, so perlu diingat lagi ya, pengenalan lagi. Oke, so masih ingat tidak sebelum Sumatif 4 ini kita kan belajar bahasa Indonesia dan Kezo Miss lihat cukup antusias dan juga cukup mampu memahami dengan baik. Kita pernah belajar tentang biografi, kemudian ada tentang majas ya dari sebuah cerita rakyat kayak gitu. Nah, untuk Sumatif 4 ini Kezo melanjutkan belajar bahasa Indonesia di bab 6, yaitu tentang berkarya dan berekspresi melalui puisi. Mungkin kata-kata puisi ini Kezo familiar dengar ya. Jadi mungkin pernah mendengar kata puisi atau mungkin lantunan puisi gitu ya. Tapi tidak terlalu sering karena Miss paham Kezo juga baru mempelajari ini, baru tahu dan kita akan lebih mengenal lagi gitu. Nah, Kezo, sebelum kita tahu tentang puisi ini, alangkah baiknya Miss juga sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa sih yang nantinya akan Kezo pelajari? Apa sih yang harusnya Kezo dapat dari pembelajaran berkarya dan berekspresi melalui puisi tentunya. Kemudian mungkin tokoh-tokoh yang ada dalam puisi, yang menciptakan sebuah puisi, puisi itu apa, terus juga yang kedua ada makna-makna yang terkandung di dalam puisi, syairnya, majasnya, gitu yang akan Kezo pelajari saat ini. Oke, pengertian puisi ya, perlu digarisbawahi dulu. Sebelum kita masuk materi, Miss akan jelaskan dulu pengertian dari puisi. Secara singkatnya, puisi merupakan ungkapan hati atau pemikiran penyair mengenai berbagai hal dalam kehidupan ke dalam susunan kata-kata yang padat dan penuh makna. Ya, dalam puisi itu kan pasti susunan kalimatnya, kemudian tata bahasanya itu kan indah gitu, sangat tersusun. Karena apa? Karena puisi ini mengungkapkan isi hati ataupun pemikiran dari penyair. Jadi pemikirannya, perasaannya itu dituangkan dalam syair berupa puisi. Nah, ada banyak hal yang mungkin bisa dituliskan ya, selain puisi ada juga lagu, kemudian mungkin buku gitu. Nah, untuk yang saat ini kita pelajari itu adalah puisi gitu. Jadi di dalam isi puisi itu pasti menyampaikan perasaan, pikiran, makna dari si penulis. Nah, Kezo bisa lihat juga di sini di layar. Mungkin kita tidak kenal semuanya ya, tapi kita perlu tahu salah satu gitu. Berikut adalah gambar atau para tokoh, para penulis puisi yang ada di Indonesia. Ini yang terkenal ya, ada Sapardi Djoko Damono, yaitu mungkin asing bagi Kezo, tapi itu salah satu penyair terkenal
ya, penulis puisi terkenal. Nanti juga di dalam buku, di dalam teks ada beberapa contoh puisi beliau. Nah, boleh kita ada pertanyaan pemantik dulu ya guys. Apakah kalian mengetahui atau mengenal semua sosok dalam foto di atas? Ya, pastinya belum ya, karena kita baru mau mengenal tentang puisi dan juga tokoh-tokohnya. Kemudian, pernah tidak mendengar apa profesi mereka? Kemudian, pernah tidak membaca karya yang mereka hasilkan? Otomatis tentu Miss tahu, Miss paham juga karena Kenzo juga pasti belum tahu, belum mengenal ya. Kemudian mengetahui atau pernah mendengar penghargaan yang mereka peroleh atas karya yang dihasilkan. Jadi penulis puisi, penyair puisi di sini pasti pernah mendapatkan penghargaan dari hasil karya mereka, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi apa yang kamu ketahui tentang puisi, kemudian apa yang kamu ketahui tentang unsur-unsur pembentuk teks puisi, dan juga apa ciri-ciri atau karakteristiknya. Nah, ini yang akan kita bahas secara Miss singkat dan rangkumkan gitu untuk Yesus supaya mudah dipelajari. Nah, tadi tahu ya, kalau mungkin baca seluruh teks ini akan cukup lama gitu. Jadi tadi Miss simpulkan saja kalau puisi itu adalah ungkapan hati atau pemikiran penyair mengenai berbagai hal dalam kehidupan ke dalam susunan kata yang penuh makna. Intinya itu. Ya, pemikiran, perasaan penulis yang dituangkan dalam susunan kata yang bermakna. Itu juga nggak apa-apa. Nah, setelah kita tahu tentang pengertiannya, kemudian kita juga akan mencermati dan membandingkan dari dua teks puisi. Ya, perlu diketahui yang atas ini yang bertulisan tebal pada suatu hari nanti. Nah, itu dinamakan judul puisinya. Oke. Nah, yang bawah ini karya Sapardi Djoko Damono. Ini siapa? Nah, ini adalah karya beliau. Ini nama penulis puisi pada suatu hari nanti. Ya, ingat-ingat ya, bagian yang bertuliskan tebal atas ini adalah judul. Dan karya Sapardi Djoko Damono ya, pokoknya ada nama orang atau nama penulis, ini adalah karya beliau dan ini adalah tulisan beliau. Sama, yang bawahnya pun juga setelah dibawa ke ruangan besar. Ini judul puisi yang kedua. Nah, di sini berbeda dari yang pertama. Kalau yang pertama adalah karya Sapardi Djoko Damono. Nah, kalau yang kedua ini karya Wildan Pradistya Putra. Nah, itu penulisnya, itu karya beliau, itu tulisan beliau. Beliau menuliskan isi pikiran, curahan hatinya dalam tulisan yang bermakna. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi. Tapi dalam bait-bait sajak ini, kau tak akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi. Tapi di antara larik-larik sajak ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi. Namun di sela-sela huruf sajak ini, kau tak akan letih-letihnya ku cari. Nah, ini karya Sapardi Djoko Damono yang tadi Miss sampaikan di depan ya. Itu salah satu tokoh yang terkenal penyair puisi di Indonesia. Dan yang kedua ada setelah dibawa ke ruangan besar. Ini karya Wildan Pradistya Putra. Kata ibuku, pagi adalah hari yang paling dinantikan banyak orang di dunia. Tapi aku dan teman-temanku di sini sepakat kami benci pagi, karena di waktu pagi kami harus berpisah dengan ibu-ibu kami, berpisah dengan orang yang paling kami sayangi.
Teman-temanku selalu menantikan waktu sore tiba, atau kata Mbak Ratih, waktu senja. Tapi kami lebih suka menyebut sore saja. Kami tak begitu sering mendengar orang mengucapkan kata senja. Di waktu pergantian cerah dan gelap itulah kami bersukaria. Karena ada sepasang tangan cantik yang menggendong kami dan membawa kami kembali ke rumah. Nah, menurut Keizo, ada tidak kesamaan atau perbedaan dari kedua puisi ini? Ya, oke, mari kita cermati dan bandingkan sedikit ya tentang dua puisi ini. Nah, kalau puisi yang pertama, kalau Keizo amati ya, di sini akhir akhir kalimat dalam puisinya itu bersajak i gitu. Beda dengan pantun ya, pantun memang ada yang seperti itu. Cuman di sini apa ya, rima atau ini kalimatnya ini tersusun dengan akhiran i. Pada suatu hari nanti jasadku tak akan ada lagi gitu. Kemudian ini rima atau sajaknya itu teratur ya. Nah, terus bersajak 4-4. Dari satu ini 4 baris gitu. Sangat terstruktur ya kalau dari teks puisi yang pertama. Nah, kalau dibandingkan dengan teks yang kedua, ini lebih panjang ya. Soalnya lebih panjang karena dia dijabarkan gitu dalam sebuah paragraf ya. Kemudian rima atau sajaknya kurang teratur ya. Artinya di sini kata atau huruf akhirannya itu berbeda-beda ya, bervariasi gitu ya. Ini dari teks puisi 1 dan 2 karya Sapardi Djoko Damono dan Wildan Pradistya Putra. Nah, kita lanjut. Oh, ini masih panjang ya untuk yang teks puisi kedua itu sedikit perbedaannya. Nah, ada baris atau lari, kemudian akhirannya, bahasanya, maknanya itu pasti berbeda-beda. Nah, kemudian Miss juga jelaskan di sini ada beberapa ciri-ciri puisi yang perlu Keizo ketahui. Tadi pengertiannya sudah, kita lanjut di ciri-ciri puisi. Jadi apa aja? Puisi memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Boleh catat secara singkat atau mungkin dengarkan saja inti dari yang apa Miss sampaikan itu. Yang pertama, bahasa yang digunakan dalam puisi lebih padat dibandingkan prosa dan drama. Kemudian, ciri-ciri puisi yang pertama, bahasa yang digunakan dalam puisi lebih padat dibandingkan prosa dan drama. Kedua, puisi memiliki rima atau sajak yang teratur. Yang ketiga, puisi lebih menggunakan sajak syair atau pola pantun khususnya pada puisi lama. Kemudian, yang keempat, puisi bersifat simetris. Yang kelima, puisi memiliki makna yang konotatif. Yang terakhir, puisi terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra. Nah, kita jelaskan juga di sini, hal tersebut bertujuan memunculkan efek dan makna tertentu. Untuk itu, penyair sering menggunakan gaya bahasa atau majas. Nah, ini Keizo sebelumnya sudah pernah mengenal majas, hafal malah majas-majas. Kemudian pengimajian, kata konkret, dan kata konotatif untuk mendukung makna puisi yang ingin disampaikan. Nah, berikut penjelasan mengenai hal tersebut. Pada bab sebelumnya, pada sumatif sebelumnya, Keizo mengenal majas ya, ada yang personifikasi, hiperbola, kemudian majas
beberapa majas yang sudah kita pelajari dan Kaiso hafal juga. Di sini majas atau gaya bahasa. Majas atau gaya bahasa merupakan bahasa kiasan yang digunakan untuk menampilkan efek tertentu bagi pembacanya. Nah, majas ya. Jadi dalam puisi itu ada majasnya. Gunanya untuk apa? Mengungkapkan kiasan gitu, menampilkan efek tertentu bagi pembaca. Jadi tidak dijelaskan langsung. Jadi ada makna yang tersiratnya gitu. Kita flashback lagi. Ada beberapa majas seperti hiperbola, kemudian simile, metafora, personifikasi ya. Itu yang dulu pernah Kaiso pelajari. Semoga masih diingat ya. Jadi untuk penjelasan di puisi ini adalah ilmu yang sudah Kaiso pelajari sebelumnya. Kemudian untuk lebih memahami majas atau gaya bahasa dalam puisi, kalian dapat berlatih menganalisis majas dalam pembacaan teks puisi karya Amir Hamzah. Nah, di sini kita bisa mengambil ya atau menggarisbawahi kira-kira majas apa saja yang ada dalam puisi karya Amir Hamzah yang berjudul Padamu Jua. Oke, kita ambil sedikit contoh ya. Habis kikis segala cintaku hilang terbang, pulang kembali aku padamu seperti dahulu. Kaulah kandil kemerlap, pelita jendela di malam gelap, melambai pulang perlahan, sabar setia selalu. Satu kekasihku, aku manusia, rindu rasa, rindu rupa. Di mana engkau, rupa tiada, suara sayup, hanya kata merangkai hati. Engkau cemburu, engkau ganas, mangsa aku dalam cakarmu. Bertukar tangkap dengan lepas, nanar aku, gila sasar. Sayang berulang padamu jua, engkau pelik, menarik ingin, serupa darah di balik tirai. Nah, ini banyak ya, bukan banyak lagi, memang ini dalam puisi itu menggunakan majas. Nah, ini pulang kembali aku padamu seperti dahulu. Ini cocok dengan majas simile. Karena apa? Secara pengertiannya, majas simile itu menggunakan kata seperti, bagai, ibarat gitu. Pulang kembali aku padamu seperti dahulu. Nah, ini majas simile salah satunya. Kemudian, kaulah kandil kemerlap, pelita jendela di malam gelap, melambai pulang perlahan. Melambai pulang ya. Ini seperti dikiaskan bahwa kalau melambai itu kan manusia yang bisa melambai ya. Nah, ini pelita jendela di malam gelap, melambai pulang perlahan. Ini lebih ke majas personifikasi, memberikan seperti sifat manusia kepada benda mati, ya kan? Kaulah kandil kemerlap, pelita jendela di malam gelap, melambai pulang perlahan. Nah, itu salah satu. Jadi kita temukan di sini ada dua majas, ada simile dan metafora. Itu contoh majas yang ada dalam puisi Padamu Jua karya Amir Hamzah. Oke, ini terkait majas ya, gaya bahasa. Kiasan yang digunakan untuk menampilkan efek tertentu bagi pembacanya. Oke, lanjut. Setelah majas, nah ada pengimajian atau citraan. Pengimajian atau pencitraan. Nah, imaji ya, imaji atau citraan merupakan kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan efek hayalan. Nah, sesuai dengan judulnya ya, imaji ya, imaji, imajinasi, citraan gitu. Ini menimbulkan efek
hayalan atau imajinasi pada diri pembacanya. Jadi pembaca itu seolah-olah ikut merasakan, mendengar, melihat, meraba, dan mengecap sesuatu yang diungkapkan dalam puisi gitu. Jadi penyair ini menuliskan puisi, menyampaikan puisi sampai ke pembaca, dan pembacanya itu merasa seperti mendengarkan, melihat gitu dalam teks puisi yang disampaikan oleh penulis. Ada beberapa jenis citraan berdasarkan efek imajinasi yang ditimbulkan pada pembaca, yaitu penglihatan, pendengaran, peraba, pengecap, pencium, dan gerak. Ya, jadi seperti indera manusia gitu, pembaca, citraan penglihatan, pendengar, peraba, pengecap, pencium, dan gerak. Jadi bisa dikategorikan juga secara visual, auditif, dan taktil. Penglihatan, suara, dan perabaan. Jadi bolehlah kayak saya ingat tiga itu. Penglihatan, suara, peraba. Kalau misalkan kurang bisa memahami semuanya ya, intinya ada pendengar, penglihatan, suara, peraba. Itu untuk pengimajaan atau citraan. Oke. Ya, tadi dijelaskan 1 majas, 2 pengimajian, nanti ada kata konkret dan kata konotatif. Nah, itu unsur-unsur yang mendukung makna dalam puisi ya. Unsur-unsur yang mendukung dalam makna puisi. 1 majas, kemudian 2 pengimajian, 3 konkret, dan 4 ada konotatif ya. Majas sudah, pengimajian atau citraan. Oke. Nah, kata konkret. Nah, apa sih ini kata konkret? Tuh kan? Konkret ya, perlu digarisbawahi. Konkret itu lebih mudah kita cerna dengan benda atau hal yang berwujud ya, yang dapat diraba, dilihat, didengar gitu. Itu konkret, nyata gitu. Secara umum, kata konkret adalah kata yang rujukannya lebih mudah ditangkap oleh indera ya, karena nyata jadi mudah ditangkap oleh indera. Konkret dapat berarti nyata, berwujud, atau benar-benar ada gitu ya. Jadi tadi majas adalah gaya bahasanya, kemudian ada pengimajian ya, imajinasi, visual ya, penglihatan, pendengaran, peraba. Yang ketiga ada kata konkret, nyata, atau berwujud, ada gitu, benar-benar ada. Nah, berikut contoh analisis kata konkret dalam puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Nah, kita coba menganalisis gitu kata konkret yang ada dalam puisi ini. Perlu diingat ya, judul ya yang bertuliskan tebal ini Hujan di Bulan Juni ini judul puisinya. Kemudian kalau ada tulisan karya, nah ini berarti penulisnya, ada nama lengkapnya. Karya Sapardi Djoko Damono, berarti Hujan di Bulan Juni. Siapa yang menulis? Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucap diserap akar pohon bunga itu. Nah, kata konkret yang bisa kita temukan atau kita garis bawahi di sini ya,
itu pohon yang berbunga. Nih, pohon berbunga. Kemudian ada jejak-jejak kaki. Ini juga kita bisa tahu ya wujudnya, kita pernah lihat jejak kaki gitu. Akar, ini akar pohon bunga. Pohon bunga, nih hujan, jalan ya. Ini adalah kata konkretnya. Terdapat beberapa kata konkret pada puisi di atas, di antaranya hujan ya, bisa dirasakan, ternyata berwujud gitu. Hujan, jalan, dan pohon bunga ya tadi. Pohon bunga, hujan, jalan ya, jejak juga bisa ini. Kata hujan dapat mengkonkretkan maksud penulis untuk manusia yang selalu jatuh atau menangis ya. Hal ini dibuktikan dengan lirik selanjutnya yang menyebutkan bahwa hujan sangat tabah karena menyembunyikan rasa rindunya pada pohon yang berbunga. Kemudian kata jalan juga dapat tergolong sebagai kata konkret karena dapat diartikan sebagai kehidupan atau kisah hidup. Hal ini tampak pada lirik selanjutnya, pada lirik dihapuskan jejak-jejak kakinya atau yang ragu-ragu di jalan itu. Ungkapan ini dapat bermakna seseorang yang melupakan kisah masa lalunya. Jadi soal kenangannya itu dihapuskan ya, dihilangkan gitu. Nah, ini beberapa kata konkret yang mana kata ini adalah bisa berarti nyata, berwujud, atau benar-benar ada. Apa tadi? Hujan, jalan, dan pohon berbunga. Semoga sampai sini bisa dipahami ya penjelasan Miss. Ingat, tadi ada 3, ada majas, imajinasi, dan kata konkret. Nah, kita satu lagi ini. Oh, masih ada lagi. Adapun kata pohon bunga dapat mengkonkretkan wujud atau sosok seseorang atau sesuatu yang dirindu atau diinginkan. Kata bunga juga dapat dimaknai sebagai seorang yang cantik atau perempuan yang diharapkan. Ini pun ada tugas sederhana untuk mencari kata konkret dalam puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Chairil Anwar. Kita lanjut penjelasannya dulu ya. Nah, kata konotatif. Apa itu kata konotatif? Jadi, kata konotatif merupakan kata-kata yang berasosiasi. Asosiasi merupakan keterkaitan makna kata dengan hal lain di luar bahasa. Kemudian, dalam hal ini, makna konotatif timbul sebagai akibat asosiasi perasaan pembaca terhadap kata yang dibaca, diucapkan, atau didengar. Pada kata konotatif, makna telah mengalami penambahan atau pergeseran dari makna asalnya. Kata konotatif ini masih ini aku jelaskan secara sederhananya. Kata konotatif. Nah, kata yang memiliki makna tambahan atau tidak langsung. Jadi apa sih? Ada 2 ya, Keso ya. Ada konotatif dan denotatif. Ini perlu digarisbawahi ya, karena ada 2 pola. Ada konotatif dan denotatif. Ini pengetahuan umum ya.
Kalau yang konotatif itu memiliki makna tambahan. Memiliki makna tambahan. Itu yang konotatif yang sedang kita pelajari ini. Memiliki makna tambahan. Nah, kalau denotatif itu maknanya asli. Ya, kalau denotatif itu makna asli. Ini perbedaannya ya. Oke, sebelum ke puisi, bis kasih contohkan dulu sebentar. Jadi, makna konotatif ini itu makna yang tidak sebenarnya gitu. Jadi, mengandung kiasan, biasanya berkaitan dengan perasaan atau nilai rasa. Jadi, bukan makna langsung, jadi ada tambahannya gitu. Contohnya apa? Contohnya gini, anak emas dalam keluarga gitu. Itu kan bukan makna aslinya kan, itu ada tambahannya gitu. Artinya apa? Anak emas dalam keluarga itu adalah anak yang paling disayang. Gitu. Mungkin mirip seperti majas. Apa yang dulu pernah dipelajari itu seperti kiasan gitu. Nah, di sini makna konotatif juga gitu. Tidak mengandung sebenarnya, jadi ada kiasan gitu untuk menggambarkan, untuk menjelaskan dari kalimat aslinya. Kemudian contoh yang lain, dia berhati batu. Nah, secara konotatifnya kan dia itu sebenarnya tidak peka gitu, tidak peka, tidak punya perasaan gitu. Dikiaskan dengan berhati batu. Itu salah satu contohnya ya. Terus ada lagi misal senyumnya indah seperti pelangi, misal gitu. Nah, maknanya kan indah seperti pelangi, pokoknya senyumnya itu manis, misal gitu. Kemudian senyumnya cerah gitu, anaknya cerah, anaknya bahagia, itu senyumnya seindah pelangi, itu bisa juga. Jadi maknanya itu tambahan konotatif ya. Oke, terus kalau yang denotatif apa, Miss? Nah, yang denotatif ini makna asli ya. Makna sebenarnya atau asli dari kata tersebut. Contohnya mawar adalah bunga yang cantik ya. Ya, karena bunga mawar ini adalah jenis bunga-bungaan gitu. Jadi asli gitu. Atau melati warna putih, itu kan jelas kan makna aslinya. Bunga melati memang warnanya putih. Atau misal bunga melati ada yang warnanya pink, misalnya gitu. Itu secara makna aslinya. Nah, fungsinya apa? Ini kata konotatif ini dalam puisi gitu. Dalam puisi atau dalam bahasa lainnya ya. Itu memperindah bahasa dan memberikan nilai emosional. Jadi, dengan adanya kata konotatif ini di dalam puisi, itu lebih memberikan nilai emosional kepada pembacanya, kepada pendengarnya. Kemudian juga lebih membantu menyampaikan pesan ya dalam suatu ide. Jadi penulisnya itu menuangkan pesan dalam puisi diberikan dengan kata konotatif yang tidak sebenarnya gitu untuk memperindah puisinya. Kemudian menggugah imajinasi atau perasaan pembaca atau pendengar. Jelas ya, karena tidak dengan makna langsung, kalau otomatis pembaca pendengar itu lebih berimajinasi. Apa ya ini maksudnya gitu. Dengan kata-kata indah yang ini kita harus berimajinasi untuk menemukan makna yang sebenarnya. Itu dari dua kata yaitu konotatif dan denotatif. Nah, kita coba amati di puisi Candra karya Sanusi Pane. Badan yang kuning muda sebagai kencana, berdiri lurus di atas reta bercahaya. Dewa Candra keluar dari istananya, termenung menuju barat jauh di sana. Panji berkibar di tangan kanan, tangan kiri. Panji berkibar di tangan kanan, tangan kiri. Memimpin kuda yang bernapaskan nyala, begitu dewa melalui cakrawala. Oke,
sampai ini ya, sampai menabur-nabur perak ke bawah sini, bisikan malam bertiup seluruh bumi, sebagai lagu merawan bulu perindu, gemetar beralun rasa, meninggikan sunyi. Bumi bermimpi dan ia mengeluh di dalam mimpinya, karena ingin bertambah rindu karena rindu dipeluk sang ratu malam. Nah, dalam puisi di atas terdapat larik kuda bernapaskan nyala. Kata nyala umumnya ini mengikuti kata api ya, menyala gitu. Api atau sebagai penjelas kata api ya, terang, menyala gitu. Kata nyala juga dapat diartikan sebagai hidup, bertenaga ataupun berkobar ya. Nyala, api, berkobar. Nah, itu satu kata yang menjelaskan. Dalam hal ini, baris napas kuda yang menyala itu sebenarnya bermakna sosok kuda yang memiliki semangat berkobar atau kudanya itu yang kuat bertenaga gitu. Jadi dibuat lebih konotatif karena untuk memperindah puisinya. Jadi tidak dituliskan semangat berkobar atau kuda yang bertenaga, kan tidak gitu kan. Jadi dituliskannya kuda bernapas nyala, napas kuda yang menyala gitu. Itu kata konotatifnya. Larik berikutnya yang mengandung konotasi adalah waktu berhenti di tempat ini. Tidak berombak, diam semata. Dalam puisi tersebut, waktu dikatakan tidak berombak atau dalam keadaan tenang. Kata-kata tersebut tidak menggunakan makna sebenarnya, tetapi bermakna tidak ada gangguan, damai, dan tentram. Demikian penjelasan gaya bahasa atau majas, pengimaji, dan kata konkret dan kata konotatif sebagai pendukung makna yang disampaikan penyair melalui puisi. Ya, jadi ada berapa tadi yang sudah Kenzo pelajari? Ada 4 ya, pendukung makna. Ya, dalam memperindah puisi ada 1 gaya bahasa majas. Ya, majas ya, kita mudah ingat. Majas, pengimajian, kata konkret, dan konotatif. Kalau majas itu gaya bahasanya ya, seperti bak bulan purnama atau mungkin indah menjulang atau apa gitu. Pengimajian yang kita berimajinasi kata konkret secara nyata, bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba. Kemudian kata konotatif atau yang bukan sebenarnya. Oke, semoga dapat dipahami ya. Tadi kita 4 inti ini dulu sebelum kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Oke, baik, Kenzo, kita lanjut ya. Untuk poin berikutnya adalah kita mempelajari tentang macam-macam puisi. Ya, memahami teks diskusi dan menilai efektivitas diksi, rima, dan topografi dalam teks puisi. Secara garis besarnya, puisi itu memiliki beberapa macam jenis, ya, berdasarkan kurun waktunya. Jadi, Kenzo pahami aja begini. Puisi itu ada 2, puisi lama dan puisi baru, ya. Kemudian, rinciannya di dalam puisi lama itu apa aja? Pantun, ya, di sini. Puisi lama ada pantun, syair, gurindam, seloka, mantra, talibun. Ini acak ya dalam pengertian di sini. Mantra, karmina, gurindam, pantun, puisi, gurindam, syair, talibun. Nah, banyak ya karena jenisnya banyak. Nah, kemudian puisi baru ada apa aja? Ada balada, elegi, epigram, himne, ode, satir. Nah, ini Miss belum sampai ke pengertiannya ya. Pahami dulu jenisnya dulu. Ada 2, ya, puisi lama dan baru. Berdasarkan kurun waktunya dikenal dengan puisi lama dan puisi baru.
Puisi lama apa aja? Pantun, syair, gurindam, seloka, mantra, talibun. 6 ya. Pantun, syair, gurindam, seloka, mantra, talibun. Ada 6 poin di dalam puisi lama. Kemudian puisi baru ada balada, elegi, himne, ode, epigram, romansa, dan satir. Ada 7. Cukup banyak ya. Kamu misalkan kamu hafal dulu 3 atau 2, nggak apa-apa. Ya. Yang penting bisa bedakan 2 jenis puisi, puisi lama dan puisi baru. Sebelum nanti penjelasan-penjelasan lebih jauh. Oke, nanti Miss akan kasih juga beberapa pertanyaan atau soal untuk Kezo latihan untuk bisa dikerjakan di rumah. Pertanyaannya simpel dan itu sesuai dengan poin-poin yang kita pelajari tadi terkait puisi, terkait ada majas tadi, kemudian kata konotatif, ya kan? Tentang itu dan juga ini jenis puisi. Oke, Kezo. Untuk bahasa Indonesia kita cukupkan dulu. Kita akan lanjut di pembelajaran geografi yang kedua. Oke, terima kasih Kezo untuk waktunya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.